Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba membahas 3 jalan yang dilewati oleh klan Ba'alami menyusup ke dalam sendi-sendi NU yang akhirnya NU sangat lemah di dalam menghadapi kebenaran dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jalan manakah yang ditempuh oleh habaib untuk menuju sendi-sendi NU dan akhirnya lumpuh? Yang pertama yaitu pembelokan sejarah. Pembelokan sejarah diawali dari Bayai Khalil Bangkalan, bahwasanya seakan-akan Bayai Khalil Bangkalan itu setara dengan Habib Hasyim bin Yahya di dalam kehebatannya, karena ada framing yang bisa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu 2 orang. Yang pertama Kiai Haji Khalil atau Syekhona Khalil Bangkalan, yang kedua yaitu Habib Hasyim bin Yahya. Akhirnya dawuh kalian Kiai Hasyim Asy'ari, kue Balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Ini bentuk framing jahat yang menyetarakan Habib Hasyim dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan di dalam menentukan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ada framing atau doktrin atas restu 5 habaib NU ini berdiri. Mbah Hasyim meresmikan NU ini atas restu 5 habaib. Ini framing yang dilakukan oleh klan Ba'alwi terhadap pembelokan sejarah NU sebagaimana termaktub di dalam buku Cahaya dari Nusantara. Buku Cahaya dari Nusantara ini yang berisi pembelokan-pembelokan sejarah NU yang tidak sebenarnya. Bahkan konon katanya buku Cahaya dari Nusantara ini menjadi materi PDPKPNU di suatu tempat. Kemarin itu ini perlu saya sampaikan kepada warga NU, ada yang mengatakan bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib, nek mboten salah, ada yang mengatakan demikian. Kula ditangleti, jawaban kula sederhana. Selama ini sejarah yang saya baca, berdirinya NU itu pertama atas restunya Syekhona Khalil biwasilati Kiai As'ad Samsul Arifin dengan memberikan tasbih, tongkat dan sebagainya niku, dan itu pelaku Kiai As'ad niki pelakunya yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan tongkat dan sebagainya kepada Mbah Hasyim itu bercerita. Ada lagi framing yang mengatakan bahwa Syekhona Khalil Bangkalan ini berguru kepada seorang habib tanpa ada bukti sejarah. Ini bentuk doktrin yang mana terbentuknya NU itu seakan-akan ada campur tangan seorang habaib. Semacam itu framingnya. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Ini adalah muqaddimah dari Qanun Asasi yang dilampirkan oleh NU di anggaran dasar. Adakah kisah seperti yang disampaikan oleh Habib di dalam ceramahnya tadi? Saya tidak menemukan. Bahwa ada yang lebih hebat dari Bayai Khalil dari kalangan habaib atas berdirinya NU. Dan juga guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari
ini adalah seorang habib, tanpa terkonfirmasi di dalam bentuk sejarah yang benar, maka semacam ini perlu dari orang-orang NU menyelidiki kebenarannya, sehingga masyarakat tidak berkesan atau tidak terkesan bahwa berdirinya NU itu ada campur tangan lain di belakangnya, yaitu campur tangan dari klan Ba'alwi Habaib Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, jalan yang kedua yang ditempuh oleh klan Ba'alwi Habaib Indonesia untuk menyusup ke dalam NU dan akhirnya NU lemah, yaitu lewat struktural kepengurusan. Siapa sajakah Habib Yaman yang bercokol di PBNU dan menguasai PBNU? Pertama ada Lutfi bin Yahya, si pemalsu sejarah bangsa. Terus juga yang kedua ada Zain bin Umar bin Smith yang sudah wafat tahun 2022, Abdurrahman Assegaf. Terus juga ada Lutfi bin Ahmad Alatos, Jakarta. Syekh Abdul Qadir Assegaf yang tukang sholawatan yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Terus juga ada Ahmad Al-Habsi, Pasuruan. Terus ada Muhsin Al-Idrus. Terus juga ada Muhammad Ilal Aidit, Jakarta. Terus ada Abdul Qadir bin Ba'agil. Nah, semua para Habib Yaman ini mempunyai tempat masing-masing di PBNU dan menguasai PBNU, mempengaruhi semua ketua-ketua PBNU, merubah sejarah PBNU, memberi kebijakan-kebijakan penting di PBNU. Padahal mereka sejatinya adalah berbeda dengan PBNU, karena faktanya para Habib Yaman ini punya organisasi sendiri, yaitu Robitoh Alawiyah. Di PBNU itu ada 9 habaib yang menjadi anggota pengurus PBNU. Jelas ini akan melemahkan ketua umum untuk mengambil suatu kebijakan terkait tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pasti itu. Dan keberadaan 9 habaib ini tentu melemahkan kinerja atau sikap dari PBNU terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman yang memang benar apa adanya. Setidaknya memberikan jawaban yang real, tapi ini tidak dilakukan, bahkan cenderung dari PBNU ada yang membela, yaitu klan Ba'alwi secara terang-terangan. Padahal mereka membela tidak sesuai dengan tesis Ki Haji Imaduddin. Kalau pembelaan PBNU terhadap klan Ba'alwi sesuai tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu ya luar biasa, hebat, bagus. Tapi pembelaan ini adalah acak-acakan, sehingga terkesan pembelaan sepihak tanpa memberikan pertimbangan atau jawaban yang mumpuni terhadap tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi di kepengurusan ini melemahkan PBNU untuk bertindak tegas atas tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang kedua di kepengurusan atau di struktural yang menjadi melemah, yaitu di Jatman. Setelah dipimpin oleh Habib Lutfi, Jatman banyak berubah. Semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Ketika di Habib Lutfi merubah istilah. Jadi Mbah Muslim Meranggani itu kasih NU ada Mustasar, ada Suriah, ada Tanfidiyah, ada Awan. Di Tarekat ada Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah. Itu di Jatmi dulu ada kayak gitu. Nah, semenjak dipegang dulu istilah Mustafat diganti Majelis Ifta. Bion pun tak tentang Pekalongan. Sebagaimana Kiai Khalwani menerangkan, beberapa istilah ini berubah-ubah, bahkan sejarahnya berubah, dilubah oleh Habib Lutfi bin Yahya setelah beliau memimpin Jatman. Artinya masuknya Habib Lutfi atau habaib ke dalam tubuh Jatman ini untuk mengobrak-abrik kepengurusan Jatman, atau mengobrak-abrik atau merampas stabilitas Jatman ke dalam tangan atau ke dalam cengkraman habaib Indonesia. Namun
dari sesepuh Nahdlatul Ulama, dari kiai-kiai Nusantara jujur tidak berkutik menghadapi Habib Lutfi bin Yahya. Satu pun ini tidak ada, kecuali Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, membaca dua hal tadi, ada habaib di dalam kepengurusan, itu ketegasan PCNU Wonogiri menyelamatkan diri mereka dari campur tangan habaib dalam kepengurusan, maka ketegasan PCNU Wonogiri ini pantas diberikan acungan jempol, sehingga PCNU Wonogiri bisa bersih menjadi PCNU yang sebenarnya dan bisa bertindak tegas dari keburukan-keburukan klan Ba'alwi di tubuh NU itu sendiri. Misalnya dari PCNU Wonogiri dengan tegas tidak memakai Rotibul Haddad karena di dalamnya tidak memakai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebaliknya memakai Habib Al-Faqih Al-Muqaddam, yang konon menurut Ba'alwi Habib Al-Faqih Al-Muqaddam jauh lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun untuk PBNU pusat belum bisa menghindari kekuatan habaib di dalam kepengurusannya. Ini adalah fakta yang terjadi. Nah, jadi tadi yang awal atau yang pertama yang diterobos oleh klan Ba'alwi di tubuh NU, yaitu pembelokan sejarah NU, yang kedua struktural kepengurusan NU, dan yang ketiga yaitu doktrin terhadap akidah-akidah di dalam tubuh NU. Apa akidah-akidah yang diterobos oleh klan Ba'alwi dari tubuh NU itu? Di antaranya permasalahan kota Tarim dihebat-hebatkan oleh klan Ba'alwi di hadapan muhibbin orang-orang Nahdiyin. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, walaupun bangunannya itu tanah. Kota Tarim jauh lebih hebat, seakan-akan lebih hebat dari kota suci Makkah dan Madinah. Bahkan seorang Habib tidak pernah umroh, tidak pernah haji, itu karena selalu mendengar, merasakan bau harum Rasulullah di makam Habib Al-Faqih Al-Muqaddam setiap hari. Lalu untuk apa pergi ke Makkah dan Madinah? Itulah framing bahwa Tarim jauh lebih hebat dari kota Madinah. Bukan hanya itu, Tarim adalah guru dari semua orang yang tidak punya guru. Bahkan Tarim bisa merubah tembaga menjadi emas, itu kata mereka. Merubah seorang kiai, seorang ustadz menjadi waliullah, tidak usah belajar apapun. Itulah kehebatan kota Tarim yang ditanamkan terhadap muhibbin atau orang-orang Nahdiyin. Ini adalah framing, pengalihan pola pikir yang menganggap kota suci Makkah dan Madinah itu hebat, lebih hebat
dari itu, yaitu kota Tarim menurut pandangan klan Ba'alwi. Lalu ada lagi yang diframingkan terkait akidah, yaitu imam madhab. Kita punya 4 imam madhab. Madhab Imam Syafi'i yang kita pakai di Indonesia. Tapi klan Ba'alwi mempunyai madhab sendiri atau mempunyai imam madhab sendiri yang jauh lebih hebat dari Imam Syafi'i. Siapa dia? Yaitu Habib Ahmad bin Zain, yang katanya beliau itu lebih hebat dari imamuna Imam Syafi'i. هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Ini sudah diframingkan derajat secara zahir Habib Ahmad bin Zain ini sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara batin, secara kewalian jauh lebih hebat dari Imam Syafi'i. Itulah kelebihan dari Ahmad bin Zain yang merupakan orang madhab dari klan Ba'alwi yang seakan-akan mengarah ke situ. Ada yang lebih hebat dari madhab kita Imam Syafi'i, yaitu Ahmad bin Zain, seorang Habib. Dan yang ketiga dari akidah yang diterobos, yaitu masalah Sultanul Aulia. Sultanul Aulia kalau di NU itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tapi di klan Ba'alwi tak pernah sama sekali menyebut itu. Sultanul Aulia dari klan Ba'alwi yaitu Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba'alawi. Bahkan Faqih Al-Muqaddam ini lebih hebat dari 4 imam madhab. Sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam beliau tidak serta-merta untuk menjadikan madhab tersendiri, namun beliau tetap mengikuti di dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i, dan beliau juga menganjurkan para keturunannya, para anaknya untuk mengikuti madhab tersebut. Lebih hebat dari 4 imam madhab, mujtahid mutlak katanya. Dan jauh lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan framingnya memang di dunia ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih terkenal daripada Habib Faqih Al-Muqaddam. Tapi di akhirat, di alam barzah, Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba'alawi jauh lebih terkenal. Ini framing dari klan Ba'alwi terhadap akidah orang-orang Nahdiyin. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Tidak sampai di situ, zikir-zikir yang ada di klan Ba'alwi pasti memakai tawasul pada Faqih Al-Muqaddam dan tidak memakai tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pasti itu. Contoh seperti Ratibul Haddad, itu tawasulnya pada Faqih Al-Muqaddam, tidak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semacam itu. Padahal kalau di NU wajib memakai tawasul Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah diantara akidah-akidah yang diterobos, yang akhirnya orang-orang NU muhibbin dari kaum Nahdiyin sudah lemah
dan terpontang-panting menghadapi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sungguh sangat beruntung. Contoh yang beruntung yaitu PCNO Wonogiri tidak memakai wirid Rotibul Haddad, melainkan memakai wirid Rotib Ar-Rifaiyah dan Rotib Syekhona Khalil Bangkalan. Yang keduanya memakai tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah 3 terobosan dari klan Ba'alwi menuju penghancuran sendi-sendi NU di dalam menghadapi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang pertama dari sisi pembelokan sejarah, yang kedua masuk di dalam struktur kepengurusan, yang ketiga akidah NU diselewengkan menuju akidah Ba'alwi. Dengan masuknya 3 hal ini di tubuh NU, akhirnya NU lemah, tidak bisa bertindak tegas menyikapi kebenaran dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seharusnya dari PBNU kalau ingin membela Ba'alwi harus dibela sesuai dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini baru pembelaan yang luar biasa, bisa diancungi 2 jempol. Namun itu tidak terjadi. Tidak bisa memberikan pembelaan dengan benar, melainkan membela tanpa memberikan rujukan-rujukan dalil. Sahabat muslim dimanapun berada, seandainya 3 jalan tadi tidak diterobos oleh klan Ba'alwi, tentunya pada hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani direspon positif oleh PBNU dan memberikan keputusan dengan benar bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah real, bahwa Ba'alwi Habaib Indonesia jelas-jelas putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab, berdasarkan penelitian ilmiah tes DNA. Ini adalah fakta. Namun fakta ini tidak diterima oleh jajaran PBNU dan sebaliknya memberikan pembelaan tanpa menjawab dalil dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita sama-sama menjaga marwah Nabi besar Muhammad SAW dan marwah NU di hadapan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan selanjutnya orang-orang NU pada sadar bahwa klan Ba'alwi telah menghancurkan sendi-sendi NU dan perlunya bertindak tegas membersihkan orang-orang dari Ba'alwi dari tubuh NU sehingga NU bisa menjadi NU yang kembali seperti semula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.